Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pertama mata kuliah Bahasa Indonesia, anggota Ahmad Syahabuddin dan binti Khalifatunisa. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, tergantung topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Misalnya, kita di tanah Jawa, mayoritas masyarakat menggunakan bahasa Jawa. Berbeda halnya apabila kita pergi ke daerah lain, seperti Kalimantan dan Sumatera. Bahasa yang digunakan juga akan berbeda pula. Dan pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu baku dan non-baku. Nah, penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa. Seperti contohnya, apabila ditinjau dari media atau sarannya, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. 1. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap sebagai unsur. Dan adapun ciri-ciri dari ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang kedua, ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Dan adapun ciri-ciri ragam tulisan adalah tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, harus memerhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Yang selanjutnya, fungsi ragam bahasa. Yang pertama, menyatukan berbagai bahasa Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Jadi negara Indonesia memiliki simbol kebanggaan nasional yaitu berbahasa Indonesia. Yang ketiga, simbol identitas bangsa. Yang keempat, pemersatu antara kelompok dan etnis. Dan yang kelima, alat pemersatu adat dan budaya antara daerah. Jadi sesuatu budaya atau adat suatu daerah akan menjadi alat pemersatu, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.